Surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, ditulis untuk sebuah komunitas gereja yang sangat Paulus kenal. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman kuno dan memiliki banyak kuil untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Korintus merupakan sebuah pusat ekonomi besar sehingga secara strategis, Paulus datang ke tempat ini sebagai seorang misionaris. Dia menghabiskan 1,5 tahun untuk mengenal orang-orang di sana, menyampaikan tentang Yesus kepada mereka sehingga banyak sekali orang menjadi pengikut Yesus dan membentuk sebuah komunitas gereja. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul pasal 18. Nah, beberapa waktu kemudian, Paulus pindah untuk memulai gereja-gereja baru di kota-kota lain. Dan dia mulai mendapat laporan bahwa gereja di Korintus tidak berjalan dengan baik. Dia diganggu oleh berbagai macam masalah. Dan itulah mengapa dia menulis surat ini. Surat ini terbagi dalam 5 bagian termasuk salam penutup. 5 bagian ini berkaitan dengan 5 masalah utama yang dibahas Paulus. Sehingga surat ini seperti sebuah kumpulan esai pendek tentang berbagai topik, tetapi beragam topik ini menjadi ide-ide utama yang menyatukan semua potongan-potongannya. Jadi, inilah yang dilakukan Paulus dalam setiap bagian surat ini. Dia menjelaskan masalahnya, lalu meresponi masalah itu dengan sebagian kisah Injil, yakni kabar baik tentang Yesus. Dan dia menunjukkan bagaimana hidup mereka tidak menunjukkan apa yang mereka percayai. Sehingga isi surat ini adalah tentang belajar berpikir tentang setiap area kehidupan melalui kacamata Injil. Nah, mari kita menelusurinya lebih dalam dan melihat bagaimana cara Paulus melakukannya. Di pasal 1-4, masalahnya adalah adanya perpecahan dalam gereja. Ada beberapa pengajar yang datang ke kota itu sejak ditinggalkan Paulus. Seorang pria bernama Apolos, kemudian Petrus. Nah, orang-orang memilih pengajar yang mereka suka, lalu berkelompok sesuai pengajar-pengajar yang dipilihnya itu, kemudian berbicara buruk dan tidak menghormati orang yang menyukai pemimpin atau pengajar yang berbeda dari mereka. Respon Paulus terhadap masalah ini cukup sarkastik dan tajam. Dia berkata, "Kamu pasti bercanda. Gereja bukan kontes popularitas. Gereja adalah komunitas orang-orang yang berpusat pada Yesus. Setiap pemimpin dan pengajar-pengajarnya adalah pelayan Yesus. Jadi, sementara Anda lebih suka pada pemimpin yang satu lebih dari yang lain, sangatlah tidak layak untuk saling memisahkan diri dan berbicara buruk satu dengan yang lain. Pusat dari gereja adalah Yesus. Kabar baik tentang siapa dia dan apa yang telah dia lakukan." Di pasal 5-7, Paulus membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan seks. Ada sejumlah orang yang melakukan seks bebas dalam lingkungan gereja. Seorang pria dengan ibu tirinya, dan sejumlah orang yang lain masih menyembah dewa-dewa Yunani di kuil-kuil setempat dan tidur dengan para pelacur yang bekerja di sana. Tidak hanya itu saja. Ada orang-orang dalam lingkungan gereja yang berkata bahwa hal-hal tersebut tidak apa-apa. Mereka berkata, "Hei, kami bebas dalam Kristus. Kasih karunia Allah itu tidak terbatas kan? Jadi tidak apa-apa." Dan Paulus berkata, itu tidak benar. Dengan Injil di tangannya, dia menunjukkan betapa salahnya pemikiran seperti ini. Paulus berkata, "Ingatlah pertama-tama Yesus mati untuk dosa-dosa Anda, termasuk kehancuran hubungan yang rusak yang disebabkan oleh penyimpangan seksual. Sehingga, jika Anda adalah orang Kristen, integritas seksual adalah salah satu dari cara-cara utama bagaimana Anda meresponi kasih karunia Yesus." Paulus juga mengingatkan mereka bahwa sama seperti Yesus dibangkitkan secara fisik dari kematian, demikian pula tubuh kita akan dibangkitkan dari kematian. Yang artinya begini, jika tubuh kita telah ditebus oleh Yesus sekarang dan di masa yang akan datang, artinya apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu penting. Sangat penting. Jadi, kita tidak berhak berbuat seenaknya dengan tubuh kita. Paulus benar-benar sangat jelas tentang hal ini. Tidak ada kompromi dalam integritas seksual ketika kita menjadi pengikut Yesus. Di pasal 8-10, masalahnya adalah tentang makanan. Tapi bukan sekedar memilih makanan seperti apakah kamu suka atau tidak suka dengan makanan tertentu. Masalah yang menyebabkan terpecahnya jemaat Korintus ini adalah tentang daging yang berasal dari hewan persembahan di kuil-kuil setempat untuk para dewa Yunani dan Romawi. Sehingga, terjadilah perpecahan antara orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi tentang cara meresponi masalah ini. Dan sekali lagi, Paulus membandingkan hal ini dengan beberapa gagasan inti dari Injil. Dia berkata bahwa kesetiaan kita yang pertama dan terutama adalah kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan kepada dewa-dewa lain.
Jadi jika kita ada dalam sebuah situasi di mana terdapat daging hewan yang telah dipersembahkan kepada Allah lain, lalu ada orang-orang di sekitar yang mengamati kita dan berkata, "Oh lihat, hei, orang Kristen menyembah Yesus dan mereka dapat menyembah Allah lain juga." Paulus berkata jika situasi seperti ini terjadi, jangan makan daging itu. Kesetiaan kita adalah kepada Yesus, dan kita harus mengasihi orang-orang tersebut lebih dari diri kita sendiri dan tidak menyesatkan mereka. Namun dengan cepat Paulus menjelaskan lebih jauh dan berkata, "Dengar, sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan adalah pencipta segala sesuatu termasuk hewan tersebut. Dan berhala-berhala di kuil, kita percaya bahwa mereka hanyalah potongan-potongan kayu dan batu. Jadi, jika tidak ada seorang pun di sekitar kita yang akan salah paham dengan tindakan kita, dan saat itu kita lapar, makanlah. Kita bebas sebagai seorang manusia baru dalam Kristus untuk mengikuti hati nurani dalam urusan-urusan yang diperdebatkan seperti ini." Jadi apa yang membuat kita boleh makan dalam situasi ini tapi tidak boleh dalam situasi yang lain? Prinsip utamanya adalah kasih. Kasih akan menyangkali dirinya sendiri dan mencari kesejahteraan untuk orang lain. Dan kasih Allah adalah inti dari Injil. Itulah yang Yesus lakukan ketika Dia mati untuk kita, sehingga Paulus berkata, itulah yang seharusnya dilakukan orang Kristen bagi orang lain. Di pasal 11-14, Paulus melanjutkan membahas masalah dalam pertemuan ibadah mingguan. Ada beberapa orang yang memiliki pengalaman rohani yang luar biasa dalam pertemuan ini, dan mereka mulai berdoa dengan nyaring dalam bahasa-bahasa asing. Ada juga beberapa orang yang mulai menyampaikan pengajaran atau kata-kata dari Tuhan. Kemudian seseorang yang lain akan berdiri dan menyela karena mereka pun ingin menyampaikan sesuatu. Hal itu sangat kacau balau dan mengganggu, terutama bagi pengunjung yang ingin mendengarkan Injil. Sehingga dalam pasal-pasal ini, Paulus menolong mereka berpikir. Pertama-tama, tentang tujuan dari pertemuan ini, yakni menolong mereka melihat bagaimana perilaku yang tepat. Dia berkata bahwa pertemuan adalah sebuah tempat di mana Roh Allah seharusnya bekerja melalui semua orang dan hendaknya terjadi dalam sebuah kesatuan. Sehingga, dia memakai perumpamaan keren ini, yaitu gereja ibarat tubuh manusia. Satu, tapi memiliki bagian-bagian yang berbeda, dan setiap bagian memiliki tugas yang unik dan penting. Lalu dia melanjutkan dengan menyebutkan banyak hal yang dilakukan Roh Kudus melalui orang-orang yang berbeda. Semuanya untuk membangun gereja. Itulah kata kunci dalam pasal-pasal ini. Dan Paulus menyimpulkan bahwa nilai tertinggi dalam pertemuan seharusnya adalah konsep pokok dari Injil, yaitu kasih Allah. Kasih adalah kata kunci dalam pasal-pasal ini juga. Kasih akan mendorong setiap orang dalam pertemuan untuk menggunakan peran mereka untuk melayani dan mencari kesejahteraan bagi orang lain. Jadi, Paulus menerapkan semua hal ini untuk semua masalah jemaat Korintus. Beberapa orang berpikir bahwa tujuan dari pertemuan itu adalah untuk memiliki pengalaman rohani yang hebat, atau untuk mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikiran mereka. Sehingga Paulus berkata, "Dengar, aku adalah penggemar berat pengalaman-pengalaman doa yang hebat. Namun jika itu mengganggu orang lain atau membuat mereka takut, aku harus berhenti. Karena itu artinya, aku lebih mengasihi diriku sendiri daripada orang lain." Berkumpul dalam nama Yesus harus teratur, sehingga semua orang bisa belajar, bernyanyi, menyembah, dan mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Masalah terakhir yang dibahas Paulus adalah masalah tentang kebangkitan Yesus dan harapan masa depan dari para pengikut Yesus. Ada beberapa orang di gereja yang berkata bahwa ide tentang kebangkitan adalah konyol dan tidak terlalu penting untuk menjadi seorang Kristen. Paulus memberikan reaksi kerasnya kali ini. Dia mulai dengan berkata bahwa kebangkitan adalah hal yang mutlak dari Injil. Kita percaya hal itu karena ratusan saksi mata melihat Yesus hidup dalam tubuh jasmaninya setelah dieksekusi di depan umum oleh tentara Romawi. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus berkata, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Kita semua masih terhilang dalam dosa dan keegoisan kita, sehingga kita berhenti saja menjadi orang Kristen. Paulus kemudian menunjukkan secara rinci bagaimana kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan kejahatan, bagaimana hal itu adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi kita sekarang ini, dan bagaimana hal itu menjadi sebuah janji harapan masa depan bagi seluruh dunia. Oleh karena kebangkitan itulah kita memiliki sebuah alasan untuk bersatu dalam Yesus. Itulah alasan kita memiliki motivasi untuk menjaga integritas seksual. Itulah sumber kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri, dan pada akhirnya, itulah harapan kemenangan kita atas maut. Sehingga Paulus berkesimpulan,
Kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, yang berarti ini. Injil bukan sekedar nasihat moral atau sebuah resep untuk kerohanian pribadi. Injil adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas baru. Dan itulah isi surat 1 Korintus, melihat setiap bagian kehidupan melalui kacamata Injil.